Hai Sobat.com dan juga Bola Netters, kita ketemu lagi di Bola Break. Dan kalau biasanya kan sama dua rekan saya ya, ada Bung Grega dan juga Bung Henry. Kali ini kita jadi infal dulu. Saya Ikri Widya ditemani oleh Nur Fahmi Budi. Halo Mas Budi. Halo, ini substitution nih, super sub kita Iya ini. benar, super sub kita super sub. Jadi dan hari ini Mas Bud kita akan kayak karena sudah pakai baju timnas nih, berarti kita mau ngomongin timnas Indonesia U23. Dan kebetulan kan semalam baru ini ya kita baru bermain di semifinal dan ternyata harus kalah. It's okay, nggak apa-apa ya Mas Bud ya. Masih ada Iya, masih ada kesempatan lagi kita untuk ke Olimpiade. Nah, kita mau bahas nih hari ini, Mas Bud, gimana? itu yang harus kita apresiasi dulu ya. Satu kata lah, bangga gitu. Kita tetap nggak harus Ya. bangga, tapi memang dari sisi hasil itu sesuatu yang tidak kita harapkan, tentu saja. Nah, Tapi tetap aja kita harus move on kan. Kalau ngelihat secara permainan memang kita harus jujur ya, kita harus jujur banget. Kali ini kita memang menghadapi lawan yang memang saya pikir itu udah kayak kita ngelawan negara-negara Eropa gitu kan dari sisi postur, hmm, dari ya, sisi ya, apa namanya kecepatan, kemudian dari kalau dari sisi pola permainan sebenarnya kita 11-12 lah nggak terlalu jauh, tapi memang dari sisi apa ada dari kita lihat dari sisi posturnya, kemudian dari apa namanya kreasi-kreasinya memang kita memang eh, harus diakui kita kalah gitu. Dan itu harus jujur ya, kita autokritik juga ke kita karena ada beberapa ketika ada pertandingan itu ada berseliweran lah di media sosial bahkan kata teman saya juga kita kayak menghadapi zombie gitu karena begitu kita para pemain kita pegang bola gitu tiba-tiba udah nongol aja itu pemain ya, ya. Uzbekistan gitu. Jadi ini kayak memang benar-benar beda dengan Korea Selatan, beda dengan lawan-lawan kita yang Hmm, ada di fase grup ya, ada Qatar, ada Australia, ada Yordania. Even Australia yang rasanya Eropa juga tidak segini amat dengan Uzbekistan gitu. Jadi nah, kalau dari statistik apalagi ya, kalau kita ngeliat statistik kita udah kalah telak lah dari shot on targetnya, kemudian dari apa namanya kita kita menangnya hanya di pelanggaran, delapan pelanggaran kita belas ya menang kalau nggak gitu. salah ya Mas Bud. Iya, pelanggarannya luar biasa kan, Delapan karena belas ada sih. kartu merah satu. Intinya, secara overall, secara permainan kita harus akui itu eh, kita kalah lah, kita kalah itu overall. Tapi ya itu tadi kita harus udah move on. Target sekarang menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia bahwa oh ya timnas Indonesia punya kualifikasi, punya kepantasan untuk main di Olimpiade. Nah, balik lagi pelajaran dari Uzbekistan tadi, satu yang memang menjadi titik lemah menurut saya ya, menurut saya pribadi adalah pertama, udah pasti di sektor flank. Di sektor flank itu kita nyaris tidak bisa bergerak secara maksimal karena itu tadi kita kayak di sekitar kita ada zombie gitu. Begitu begitu Arhan pegang bola, begitu Marcelino pegang bola, begitu Fajar Faturrahman pegang bola, ataupun event itu Nathan gitu kan yang masih ada di tengah tiba-tiba udah ada aja Akulaev lah yang inilah segala macam. Jadi dari situ pelajaran yang luar biasa bagi kita. Terus yang kedua, faktor di lini depan sih itu udah ngaruh sih. Tidak Ya, adanya Rafael Roy ya, itu luar tidak biasa. ada Rafa. Ya, ya. Seolah-olah tidak ada dalam tanda kutip ya, tidak ada pemandangan yang bisa bikin kita berharap ada kejutan itu. Oke, kita Hmm, nggak bisa meremehkan Ramadan Sananta, kita tidak bisa meremehkan Hoki Carakan misalnya. Itu oke, mereka memang striker, tapi memang yang dibutuhkan selama dari fase grup kan memang bukan si target nomor 9 ya, tapi memang striker yang bisa floating, tapi begitu di depan gawang bisa mengolah bola dan itu hanya ada di Rafael ya kan. Jadi kalau Ikri dan sahabat bola sama bola atas lihat selama Rafael main misalnya, dia kan selalu bisa pegang bola, kejar bola ya. juga bisa, build up juga oke, main flick on juga oke gitu kan. Nah, dengan Kemana-mana lah Marcelino gitu ya Mas Bud. bisa kemana-mana. Jadi dia target man yang floating. Jadi itu menjadi Hmm, kekurangan sih, kekurangan timnas kita ketika tadi malam kita harus mengakui keunggulan dari Uzbek kita. Secara overall harus diakui, jujur kita kalah. Tapi banyak pelajaran dari ya, benar. apa yang ada di Khalifa Stadium itu. Hmm. Gitu, Tapi Gri. gini gak sih kalau dilihat juga mungkin kalau saya pribadi sih ngelihat para pemain timnas ini kemarin ya khususnya eh kayaknya mentalnya tuh dari awal gitu ya kayak nervous banget gitu mereka mainnya sehingga
kayak tidak lepas gitu main. Sedangkan kan maksudnya kemarin kita udah melawan Australia yang juga ya di kita akui di atas kita lah ya Australia. Terus juga kita mengalahkan Yordania juga gitu. Nah, tapi ini kenapa tiba-tiba kok kayak melawan Uzbek yang kita pengennya kayak mereka nggak nervous kayak pas lawan Australia gitu Mas Bud. Tapi tiba-tiba apakah karena ada beban tersendiri atau gimana tuh Mas Bud? Sehingga Kalau mereka dari sisi kalau dari sisi permainan kita lihat ada sisi permainnya ya. Tetaplah sekali satu ada Rafael itu tetap ngaruh banget ya. hmm, Karena saya pikir keberadaan Rafael, keberadaan Nathan, keberadaan Justin Hubner itu menjadi sebuah trio yang memang harus kita akui mereka matang dalam hmm, dalam beberapa aspek. Kita belum lihat nggak ketika Ferrari itu dianulir wasit hanya gara-gara kakinya ya Ramadan Sananta itu hanya, sedikit hanya ya. sedikit. Ini pro kontra ya, tetap ya pro kontra karena tidak seperti di Liga Eropa, VAR-nya hanya sedikit tidak pakai Ya, garis gitu kan, tidak pakai apa line gitu. Nah terbatas ini ya angle-nya uh, Mas Bud da- ya. betul dari situ kan kelihatan begitu golnya Ferrari dianulir seolah-olah timnas menjadi agak-agak longgar gitu, semakin apa ya, mungkin kaget kali ya, mungkin kaget atau kalau kita main di lapangan begitu golnya udah capek-capek kita rangkai peluangnya Oh. menjadi sebuah gol tuh tiba-tiba gol Kayak langsung dianulir ngedrop gimana gitu sih ya. perasaannya, jadi ngedrop. Nah fase drop itulah yang kemudian apa namanya bisa dimanfaatkan oleh apa namanya lawan ya, oleh timnas Hmm, Uzbekistan untuk terus menang. Kan kita dari menit pertama ya. kan kita udah ditekan ya, serangan baliknya udah kita paling penguasaan bola kalau di babak pertama saya ingat banget 28%, agak meningkat di babak kedua itu pun karena kita main di tempat sendiri gitu, bukan di daerah lawan. Dan kemudian berikutnya eh, kalau boleh jujur emang faktor wasit juga ya, faktor wasit juga mempengaruhi apa namanya Hmm. kalau kita main kemudian wasitnya kok sedikit-sedikit prit, sedikit-sedikit apa namanya kayak ngelihat Liga Italia gitu, disenggol dikit dulu kan langsung peluit berbunyi. Artinya memang faktor itu ada, tapi seharusnya itu Nah, bukan jadi iya alasan ya. betul. Toh juga biasalah ya. Toh juga di perempat final Hmm, kata orang juga wasit juga membela kita dan segala macam. Tapi hmm, artinya naruh, tapi tidak menjadi fokus utama daripada ya. teman-teman kita di timnas Indonesia. Nah, Tapi tadi eh, gimana terakhir? memang kontra strateginya Uzbekistan sih. Kontra Hmm, strategi kalau kita lihat kemarin pelatih Uzbekistan kan bilang bahwa dia memang melihat penampilan timnas kita ketika melawan Korea ya. Selatan dan itu menjadi bukti ya. Mungkin mereka punya tim Catatan ya, analitis punya sendiri catatan. yang pada akhirnya bisa mematikan Hmm, nih, sudah nggak pakai Rafael, kemudian ya. mereka punya analitik tertentu yang membuat akhirnya permainan kita seolah-olah tidak hidup dan bisa dibilang sporadis ya serangan kita yang mengandalkan individu gitu, Marcelino Lang hampir touch yang seperti di Korea Selatan ketika kita lawan Korea Selatan, ketika kita menghancurkan Yordania, atau ketika kita berhadapan dengan Australia itu hampir hampir nyaris tidak ada gitu, nyaris tidak ada. Jadi itu menjadi PR buat kita sih, PR buat Hmm. timnas dan PR buat Sintayong juga. Harapannya ketika nanti apa namanya bertanding untuk memperebutkan tempat ketiga, semua itu hilang dan alhamdulillah sih lawannya Irak bukan Jepang gitu aja. Ya, tadi sedikit tuh Mas Budi tadi menyinggung soal gol Ferrari yang dianulir ya yang udah bikin kita udah wah gitu tapi tiba-tiba kayak tadi Udah dibilang kan drop gitu langsung kayak benar-benar di angka tinggi-tinggi habis itu langsung dijatuhin gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya golnya Ferrari itu tidak dianulir, kira-kira bisa nggak kita menang tuh? Dan tadi juga tuh wasitnya mungkin kalau misalnya wasitnya yang kayak yang mungkin bukan beliau ya wasitnya, kira-kira kita bisa ya menang nggak? kalau Ya bisa bisa lah dong. ya, bisa Kalau sih sekarang itu kayaknya. sebenarnya golnya Ferrari udah bikin kita guling-guling tau. Saya kan nobar ya, nobar kan Bener, guling-guling gitu. Jadi nobarnya di rumput, jadi kita udah guling-guling tuh, udah hore, udah segala macam. Tahu-taunya hmm, gitu. Tapi it's okay lah. Kalau misalnya itu gol, pukulan balik tetap di Uzbekistan kan. Karena waktu itu kan Uzbekistan lagi terus menekan, menekan dan menekan. Di ya. mana-mana timnas kita, personel timnas kita tuh kayaknya ada zombie-zombie.
Saya Hmm. terngiang-ngiang banget tuh sama zombie karena emang benar begitu pegang bola seolah-olah ada orang itu aja. Ya. Jadi kalau itu gol beneran itu pasti akan memukul banget mental timnas Hmm. Uzbekistan dan Oh, bukan berarti tidak jadi mungkin ya. kebalikannya ya, Mas Bud. Jadi kalau kita Iya dong. kita golin, ini Uzbeknya yang malah jadi makin ngedrop. Nah, tapi sayangnya karena dianulir, jadi malah kita yang makin. Kita yang ngedrop. Nah itu makanya. Heeh. Jadi kan emang gol ini sangat gol pertama ya di sebuah pertandingan memang sangat menentukan siapa lagi levelnya udah fase knockout ya, udah semifinal. Apalagi Hmm. nanti pokoknya semua pertandingan yang sifatnya hanya sekali misalnya dan menentukan itu Ya. pasti akan berasa banget di semua lah di semua pertandingan terutama sepak bola. Gol pertama, gol awal, apalagi buat kita ya yang lagi tertekan, skuad tidak lengkap, kemudian Ya. kita lebih cenderung bertahan karena kita punya 5 orang pemain bertahan ya, lima orang yang karakternya bertahan. Gol Ferrari seharusnya kalau jadi itu akan mengubah semuanya sih. Dan Pak udah pasti Hmm. Uzbekistan akan stres dan itu bisa kita lihat ketika kita menang lawan Australia Hmm. atau enggak Ya. ketika kita menang lawan Yordania lagi-lagi ditekan kemudian kita mencuri gol ke gawang Yordania akhirnya 3 gol berikutnya sangat mudah Hmm. buat Nah, tadi buat tuh, kita tadi dan juga Mas Budi menyinggung soal nonton bareng karena ini emang apa namanya euforianya emang gede banget ya. Jadi emang kita masuk semifinal terus ternyata tuh di mana-mana semua orang gitu ya sangat antusias buat bikin nonton bareng. Dan tadi kan juga Mas Budi bilang tuh katanya nonton bareng juga kan. Terus saya juga lihat ada beberapa tempat gitu, ada beberapa titik gitu. Banyak banget juga yang nonton bareng gitu kan. Bahkan di GBK juga penuh banget gitu ya di stadion GBK tuh pada nonton bareng. Kalau menurut Mas Budi gimana kemarin? Cerita ya dong nonton barengnya gimana satu kemarin? sih ya itu luar biasa ya. Euforia padahal ini bukan agenda FIFA bukan agenda Ya. yang resmi gitu kan tapi euforianya tuh hype-nya tuh udah mengalahkan Piala Dunia kemarin gitu kayaknya ini yang terbesar deh dibanding dengan yang kalian apa namanya dibandingkan bahkan Piala Asia 2000 Hmm. zaman lalu ya 2007 misalnya atau 2010 atau bahkan mungkin Piala AFF ini sangat luar biasa dan memang kalau di mana-mana ya di GBK kita lihat ya terima kasih sih buat semua kalangan yang benar-benar apa ya menghidupkan nonton bareng ini di GBK ada Kemenpora ada segala macam kemudian yang paling unik kan sebenarnya di setiap RT sama perumahan Iya. mereka bikin dengan wah macam-macam kemudian yang paling unik lagi adalah kemarin ada postingan itu di setiap kantor kecamatan harus wajib ada kalau nggak salah di Kabupaten Blora atau mana gitu jadi daripada nonton di alun-alun hanya untuk warga kota aja deh yang ada di ibu kota sementara kalau di Hmm. kecamatan-kecamatan itu silahkan Oh iya, iya. para camat mengadakan nonton bareng. Itu amazing sih. Kayaknya cuma ada di Indonesia yang seperti itu dan emang unik-unik gitu. Unik-unik ada yang pakai seragam. Kalau di tempatku pakai seragam gitu. Pakai seragam Hmm. khusus hitam kita bikin ada tulisan tertentu yang unik lucu-lucu di bagian belakang gitu. Jadi euforia yang luar biasa. Terima kasih buat timnas Indonesia udah pasti ya. Terima kasih buat timnas Indonesia U23 dan saya pikir timnas Indonesia secara keseluruhan lah karena seperti kita ketahui nanti timnas Indonesia juga akan bertemu dengan Filipina dan Irak ya untuk kualifikasi Piala Dunia dan peluangnya besar untuk lolos ke fase berikutnya. Ini pokoknya tahun ini emang benar-benar mengencourage semua orang untuk Iya. lokal pride nih, Indonesia nih, timnas Indonesia lagi luar biasa dan cara mainnya emang luar biasa sih. Jadi thanks to Hmm. kerja kerasnya seluruh tim Ya, di bawahnya benar. Coach Setuju. Sintayong. Ya, kalau kata teman kita apa tuh pas kita berkumpul ya, dia bilang this is our time katanya. Oh ya udah, this is our time. Emang this is our This time. Encourage this is us our dan this is time. our Ya time. benar-benar. Betul Tapi betul. emang Sesuai dengan emang Bolacom. Ultahnya Bolacom kan kemarin. oh iya, kita kita ulang tahun loh guys. Kita ulang tahun anniversary yang ke-9. 9. Nah, tadi juga apa namanya benar sih kata Mas Budi karena antusiasme para masyarakat Indonesia dengan yang salah satunya acara Nobar tuh banyak banget dan itu banyak juga potongan cuplikan-cuplikannya ya beberapa tuh ada tuh di bola.com kalau kalian mau lihat videonya itu seru banget benar-benar di mana-mana sampai ada yang di tengah jalan jadi mereka lagi nonton tengah terus tiba-tiba ada yang
iklan lewat, iklan truk, ada truk lewat gitu. Ini bener kayak terus ada juga yang di apa namanya tetap tetap jualan gitu ya di warungnya dia di warung kelontong tapi tetap ada nonton barengnya juga gitu. Jadi bener-bener emang seru banget dan ini pastinya juga nggak akan di karena nanti hari Kamis juga kita masih ada Hari Kamis, ini lagi betul. masih akan Dan ada. dan jangan lupa loh, yang nobar itu nggak cuman rakyat biasa dalam tanda kutip ya, tapi Hmm. selebritas. Kalau kemarin, kalau aku lihat itu ada komika lah, beberapa komika yang nontonnya lucu, udah nonton seru, terus dia nggak apa, terus dia ngeluarin lucu-lucunya gitu. Jadi aneh-aneh pokoknya. Kemarin kayak Nopek misalnya, wah pokoknya kalau mungkin sahabat bola.com sama bola netes belum ketemu kontennya, searching aja deh. Pokoknya komika-komika itu juga sangat lucu dan bisa jadi itu jadi inspirasi kita ketika nanti yuk kita nonton, nonton bareng lagi nanti di malam Jumat Keramat nanti. Malam Jumat Cuma Keramat. kram. Nah ya kita tunggu dan mungkin kalau di dekat rumahnya itu juga mungkin bisa diramaikan tuh nonton barengnya. Sudah Oke, Mas pasti, Bud, sudah pasti. kita setelah ini di segmen berikutnya akan bahas kira-kira apa aja sih yang harus dibenahi nih timnas Indonesia dari pertandingan kemarin untuk mempersiapkan pertandingan nanti hari Kamis itu melawan Irak dan kira-kira bagaimana peluangnya kita eh, untuk bisa melaju ke Olimpiade nanti hari Kamis. Oke, tapi nanti di segmen 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bola Break. Oke, we are back di Bola Break. Sama saya Kriwidi dan juga ada Mas Nur Fahmi Budi. Kita tadi segmen pertama udah bahas soal pertandingan yang kemarin ya. Sekarang kita mau menatap ke depan, Mas Bud. Karena Ya masa kita depan masih ya. ada betul, karena kita masih ada peluang, guys. Jadi eh, kita harus memanfaatkan dengan sangat baik. Tapi kira-kira kalau menurut Mas Budi sendiri dari pertandingan kemarin apa nih yang harus diperbaiki atau apa ya namanya dia ya diperbaiki gitu ya Diantisipasi lah ya. sama sama pelatih ya diantisipasi juga dan kira-kira karena ada beberapa ada kemarin kita kena kartu merah ya Rizky Ridho. Nah kalau menurut Mas Budi siapakah pengganti yang cocok Ya, tuh? ini berhubungan pertanyaannya nih. Aku juga mau nanya balik. Wah, udah punya masa depan? Apa Udah tuh? punya masa depan belum? Wah, menuju Menuju. Iya dong, semoga. kita harus punya future kan. Oke, balik lagi ke Betul. laptop. Balik lagi ke lapangan gitu kan. Eh, Secara overall memang udah pasti ya dari namanya juga kekalahan ya. Kekalahan pasti udah punya Ya, memberi banyak pelajaran. Yang pertama pasti eh, bagaimana kita keluar dari tekanan. Itu sudah pasti sih. Bagaimana ya, kita keluar dari tekanan, bagaimana kita mengeluarkan kemampuan kita terbaik kita seperti yang diperlihatkan oleh teman-teman ketika teman-teman ya Indonesia U23 ketika mengalahkan Korea Selatan, mengalahkan Yordania, mengalahkan Australia, kemudian walaupun kalah dari Qatar tapi kita bisa bangkit. Nah, harapannya adalah ya. seperti kita habis dari lawan Qatar kalah, kemudian kita bisa menang di pertandingan pertama juga. Artinya ketika kita nanti melawan Irak di malam Jumat Keramat itu, di Kamis nanti, hari Kamis malam, jam 22.30 Ya. ya, jangan lupa, eh, seluruh, pasti tim pelatih sudah punya beberapa catatan. Nah, tapi kalau secara awam lah ya, secara awam itu sudah pasti lini tengah dulu nih yang Hmm. dibenerin. Karena kemarin kita sangat melihat seperti bermain kurang lepas ya, Marcelino, kemudian Witan, kemudian ada eh, apa Kang Ivar Jenner, kemudian ada Fajar dan Pratama Arhan kemarin bermainnya kurang lepas. Artinya memang ini pekerjaan yang luar biasa. Kemudian yang di depan sudah tidak ada jawaban lain selain Rafael. Begitu Rafael main, bisa jadi Marcelino kemudian Witan dan Nathan, Hmm. Witan Sulaiman, Marcelino, kemudian Rafael, kemudian Nathan dan siapa namanya Ivar Jenner itu akan lebih leluasa untuk memainkan bola. Dan saya sih punya punya keyakinan ya, punya optimistis yang sangat tinggi corak permainan dari lima teman-teman kita, lima adik-adik kita ini itu akan kembali lagi gitu. Jadi oke lah kita kehilangan Rizky Ridho ya di belakang, tapi itu kita bahas nanti. Tapi dari lima orang ini, Pak Pandawa lima ini, itu
aliran bola itu akan lebih lancar dan Irak tidak terlalu bagus sih menurut saya ya Hmm. pribadi karena mereka oke lah mereka lolos dari fase grup tapi tidak sempurna. Mereka kalah sama kayak kita nih di laga pembuka kalah nih lawan Thailand 0-2. Jadi artinya dia juga bangkit tapi di dalam kebangkitan itu tetap ada punya punya kelemahan yaitu kebobolan. Beda dengan Uzbekistan yang dari fase grup sampai kemarin Ya. semifinal nggak pernah kebobolan kan Ya. dan 12 gol berarti 14 gol mereka sudah mencetak. Jadi itu beda banget dan peluang kita untuk memenangkan pertandingan dengan Irak itu sangat sangat besar. Kemudian perubahan Amin. juga amin, perubahan juga di lini belakang ya. Rizky Ridho nggak ada yang memang harus benar-benar diwaspadai sih. Ada beberapa opsi. Yang pertama udah pasti Komang Teguh kita mainin ya, bisa dimainin sama coach dengan mungkin Justin Hubner-nya benar-benar ada di back sentral di tengah. Jadi ada Ferrari, ada Justin Hubner, ada Komang Teguh misalnya. Atau enggak kalau kita mau main 4 seperti yang lawan Korea Selatan ataupun Yordania, kita bisa memainkan Komang Teguh, Justin Hubner, Pratama Arahan sama Fajar atau Rio Fahmi di kanan, kemudian di tengahnya pakai 3 orang pemain misalnya. Di sana udah ada Nathan, udah ada Ivar, kemudian ada Witan, ada Marcelino, ada Rafael. Jadi itu menjadi apa ya? Menjadi uh, kunci sih dan Hmm. alhamdulillahnya tim inti akan kembali lagi gitu. Rizky Ridho hilang, oh ya itu lubang. Tapi saya pikir Kuat Komang Teguh juga nggak kalah Hmm. jauh ya, nggak kalah jauh. Apalagi kalau misalnya kita mau memanfaatkan misalnya benar-benar main dengan tiga tiga pemain yang memang menjadi back sentral, yang udah terbiasa menjadi back sentral itu Ferrari, Komang Hmm. Teguh sama Justin Hubner ini. Jadi Kasih tidak peluang. khawatir kalau menurut saya pribadi lebih lebih tenang Lebih lah daripada ya. ngelawan Tapi yang Uzbekistan. harus Uzbekistan itu udah gimana kayak ini Mas aja Bud? Yang harus gulat. diantisipasi dari Irak sendiri, maksudnya kekuatannya Irak. Ah, kalau dari kemarin, kalau dari pas ngelawan Jepang Hmm. ya, begitu ngelawan Jepang, kemudian ketika kalah dari Thailand, terutama ketika kalah dari Thailand lah, itu mereka kan memang berbeda karakternya dengan timnas Hmm. seniornya. Jadi kalau kita lihat kelemahan mereka tetap ada di area, justru ada di area tengah sih. Ini harapan saya sih, Witan bisa lebih berkreasi sama Marcelino sih. Jadi dari situ bisa kita punya Hmm. celah lah dan karakter itu yang dimainkan ketika Thailand bisa menang Hmm. 2-0 di partai pertama di fase grup di Piala Asia U23. Jadi dan gol dari Arab Saudi juga sih ke gawang di fase grup juga sama. Saya pikir ini menjadi apa ya menjadi sebuah apa ya catatan penting dan saya pikir Coach Sintayong dan kawan-kawan udah lah apa namanya catatan-catatan itu artinya tinggal kita ahi secara mental. Kalau kita ngelihat videonya Pak Erick Thohir ya di ruang ganti pemain kan ada beberapa pemain yang kelihatannya emang Ya. ya Hmm. sedih gitu. Fase 2 hari inilah yang harus yang benar-benar menentukan bagaimana Coach Sintayong bisa mengangkat moral Ya. apa namanya Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Karena kalau misalnya sampai kalah, oke kita masih punya kesempatan ketika ngelawan Guinea. Tapi Tapi nanti kayak mainnya lebih di berat Prancis ya. Kayak lebih lebih berat berat. pada Irak ya. Kalau kita lihat ya, kita lihat mainnya di Piala Afrika kemarin kan, mereka kalah adu penalti lawan Mali Hmm. gitu. Itu mainnya kenceng banget si Guinea itu. Jadi khas Afrika Ya. lah gitu. Kita bisa ngeliat sendiri ya Paham. pemain-pemain Afrika yang bermain di Liga 1 gitu kan. Jadi artinya mumpung kita ngelawan DNA Asia gitu Ya. kan. Irak kan DNA Asia ya. Kalau Uzbekistan DNA-nya Eropa dong gitu Hmm. kan. Makanya badannya kayak pegulat-pegulat semua gitu, angkat besi semua. Nah, kalau ngelawan Irak, saya pikir oke, kita masih punya apa Ya. namanya, masih punya kesempatan besar Sangat. untuk menang. Nah, makanya kemarin saya berdoa banget semoga Arab Saudi bisa mengalahkan Uzbekistan. Ternyata nggak bisa gitu. Hmm. Karena kalau kita ngelawan Arab Saudi gitu agak seimbang karena daerahnya Asia gitu. Jadi sama dengan Yordania kan, Yordania juga sama badannya gede tapi tetap DNA-nya Ya. adalah DNA Asia, which is kita masih punya Oke. kesetaraan dan kita pasti bisa menang harusnya. Amin. Oke nih, Mas Ini Budi, terakhir dari sejauh ini sampai kemarin semifinal, satu atau dua nama deh dari pemain timnas yang menurut Mas Budi penampilannya oke atau mencuri perhatian deh nih selama ajang Piala Asia ini. ya, nama pertama Justin ya, Justin Hubner sih menurut saya karena faktor ketenangan, faktor ketenangan Hmm. dia, faktor pengalaman dia,
yang membuat lini belakang itu menjadi lebih seimbang. Itu udah pasti. Terus yang kedua, ya sudah tidak bisa diragukan lagi. Yang bukan bukan diragukan sih, tapi memang dia sempat diragukan. Witan Sulaiman Ya. sih. Karena kalau Marcelino sudah umum ya, udah umum gitu. Kan Witan kan sebuah ironi ya, ketika dia ditendang oleh Persija gitu, tiba-tiba dia malah melejit bersama timnas dan besok Witan salah satu yang paling sedih begitu pulang ke Indonesia karena klubnya degradasi loh. Bayangkara kan, kan ini ini yang menjadi sebuah tapi ini guyonan ya, guyonan tapi yang realita bahwa dia sedihnya, dia gembira mungkin insya Allah kita lolos ke Olimpiade gitu kan, begitu pulang dia sedih karena klubnya udah degradasi. Jadi ini sebuah catatan yang Siapa apa tahu namanya nanti nggak ada enak, klub lain yang mengenakan. ini lagi Mas. Oh, kalau itu pasti. Nah, Kalau dua orang yang Ikrim bilang itu, ya satu Justin, kedua apa namanya hmm. Witan. Kalau kalau menurut Ikri apa? Aku Siapa? setuju sih tadi, eh, Pratama, setuju sih tadi Justin sama satu lagi mungkin kalau aku strike kali ya. Karena itu nggak, aku juga Rafael ya. Strike. nggak menyangka kalau strike bakal si Rafael Strike tuh bakal seperti itu mainnya kemarin. Jadi di beberapa pertandingan kemarin jadi kayak agak oke juga gitu. Makanya mas kemarin nggak ada kayak agak kosong gitu, agak kosong ya di depan kayak Ya. gitu Enggak, sih. bukan Pratama yang pelukan sama Aziza. Ya. Enggak sih. Suami Kan, orang Mas Bud, janganlah. oh gitu. Ya. Netizen Indonesia kan bapernya ke situ kan. Begitu nendang Ya itu ini penalti aja ke lah, golin, langsung bumbu-bumbu di luar lari. lapangan Mas Bud. Betul, betul. Berarti bukan Oke deh. netizen yang termewek-mewek ya Eh, berarti ya. Nah, makanya tuh guys, kita juga udah ulang berkali-kali kalau kita masih punya peluang yang sangat besar dan ini harus kita berdoa semoga bisa dimanfaatkan dengan Amin. baik karena eh, amin ya, karena lebih baik kita bertemu dengan Irak ya dibandingkan nanti kita harus Gini ya. melawan Iya. Guinea gitu kan. Jadi kita di depan mata dulu, semoga hasilnya maksimal dan kita bisa lolos ke Olimpiade di Paris. Ke Paris nggak nih kira-kira Mas Bud? Tapi kalau Hmm. pas kerja nggak mau sih. Wah, bos kita dengar nanti. Oke deh kalau nah, itu guys ya, pokoknya jangan lupa dukung timnas Indonesia U23 hari Kamis melawan Irak untuk perebutan peringkat ketiga jam 22.30 ya kick off ya Mas Bute. Ya, Benar. Oke deh kalau gitu sekian untuk bola break kali ini kita menjadi pemain pengganti. super sub. Ya. Kalau gitu super sub. Kalau gitu saya Kri Widya pamit dan juga Saya Fahmi Budiarto pamit juga. Terima kasih. Sampai jumpa. sampai jumpa. Bye. Bye.